Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung kenapa umat Islam itu segala sesuatu udah diatur? Kenapa ya? Mulai dari cara beribadah, bahkan cara bersosialisasi pun udah diatur loh. Nah, ternyata semua itu bersumber dari 4 sumber ajaran Islam. Yuk kita bahas kali ini. Yang pertama, tentu saja Al-Quran ya. Al-Quran ini merupakan pedoman utama dari ajaran Islam, dari agama Islam. Ya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi ini wahyu ajaran agama Islam yang paling tinggi. Ini adalah Al-Quran. Di dalamnya itu semua prinsip hidup, ibadah, akhlak, ataupun nilai-nilai kemanusiaan semuanya udah ada di dalam Al-Quran. Kalau di ibaratnya tuh Al-Quran ibarat kayak buku pedoman hidup utama di agama Islam. Dan yang kedua itu adalah hadis ataupun sunnah. Ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun kesepakatan, yang mana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu bisa menjadikan sunnah. Contohnya nih, misalnya dalam Al-Quran itu sendiri kan kita disuruh untuk melakukan ibadah berupa sholat, namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana kita melakukan sholat. Nah, hadis ini atau sunnah itu memberikan penjelasan dari perintah Allah yang mana itu masih umum. Misalnya sholat itu ada apa aja sih? Ada sujud, ada takbir, ada tahiyat gitu teman-teman. Yang ketiga adalah ijma. Teman-teman tahu nggak apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan yang dilakukan oleh ulama mengenai suatu hukum yang mana itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, ijma ini lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai contohnya tuh pembukuan Al-Quran, yang mana pada masa itu Al-Quran belum dibukukan, masih ibaratnya itu belum tertata, sehingga para khalifah selanjutnya seperti Abu Bakar, Umar itu mengusulkan pada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Itu adalah contoh dari ijma atau kesepakatan mengenai suatu permasalahan ataupun hukum yang tidak ada di Al-Quran ataupun hadis. Yang keempat adalah kias. Kias adalah metode penalaran dengan cara membandingkan suatu masalah baru dengan masalah sebelumnya, yang mana sudah ada sumber hukumnya ataupun hukumnya itu apa. Contohnya nih, khamr ataupun rokok. Khamr itu kan hukumnya kan haram ya. Kenapa sih? Karena mengandung kemudorotan ataupun kerusakan, bisa menyebabkan tubuh kita itu rusak. Sama halnya seperti rokok. Rokok itu bisa membuat tubuh kita itu rusak. Sehingga rokok itu ada yang mengatakan rokok hukumnya haram, dan juga ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Atau enggak, contoh lagi seperti narkoba. Narkoba pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan nggak ada ya, belum ada yang namanya narkoba. Namun kenapa narkoba dihukumi haram? Karena dikiaskan teman-teman. Narkoba itu kan memiliki efek atau dampak yang dapat merusak banget pada tubuh kita ataupun psikis kita. Jadi narkoba pun dihukumi haram karena memiliki kemudorotannya sendiri. Jadi Islam itu memiliki 4 sumber ajaran Islam ya. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, dan yang keempat itu qiyas. Dari 4 sumber ini merupakan pilar yang ada dalam ajaran agama Islam. Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi muslim ya, kita harus tahu nih 4 sumber ajaran agama Islam, sehingga kita insya Allah dapat memahami agama Islam secara maksimal ataupun utuh.
Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.